Baik, mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang saya pilih beberapa ayat Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam Ulangan pada pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sekali lagi firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 22 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita di pagi hari ini. Judul perikop dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini tentang tolong menolong. Ayat 1, apabila engkau melihat bahwa lembu domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus engkau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu, dan yang kau temui tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, jangan engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Baik, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Dengan beberapa ayat firman Tuhan pagi hari ini, saya memberikan satu judul khotbah sebagai tema perenungan pagi hari ini, yakni jangan malas tahu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini, mari kita belajar untuk mengambil sebuah rema firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, karena saudaraku, kalau kita perhatikan orang-orang di luar sana sering berpikir seperti ini, saudaraku. Dia orang-orang selain dari kita sering berasa bahwa dia orang-orang yang lebih baik dari orang lain. Dia adalah orang-orang yang lebih hebat dan kita hanyalah orang kafir. Akibat kesalahan kita misalnya ke, ke kepercayaan kita dalam agama kita lebih baik daripada orang lain. Ya, mereka mengatakan kita menyembah patung seperti yang dikatakan Abdul Somad, apa saudara, ada jin kafir di kayu salib. Nah, kelompok orang ini merasa dirinya orang paling baik, lebih baik dari orang lain karena dia merasa tidak melakukan kejahatan besar seperti mungkin juga yang dilakukan orang lain. Tapi pagi hari ini, saudaraku, kalau kita melihat firman Tuhan ini, ada hal kecil yang firman Tuhan ingatkan pada saya dan saudara, kita pura-pura tahu saja firman Tuhan itu adalah dosa. Nah, ayat 1 dari pembacaan ini, ketika kita melihat domba yang tersesat, kata firman Tuhan, kita tahu dia tersesat, tapi kita malas tahu atau pura-pura tahu. Firman Tuhan bilang, kalau kita sudah tahu domba itu tersesat dan kita pura-pura tidak tahu, firman bilang itu dosa. Sekali lagi, Tuhan memerintahkan kita umatnya untuk bersikap tidak pura-pura, untuk tidak bersikap malas tahu terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh saudara kita. Sebab seperti kata firman-Ku, misalnya saat kabur atau domba yang tersesat, kedah berusaha menemukan. Namun Tuhan menginginkan lebih dari itu, yakni agar saya dan saudara harus selalu bersikap peduli, harus bersikap
terbeban atas kesulitan yang dialami oleh sesama kita manusia. Sekali lagi, firman Tuhan pagi ini menginginkan kita ada sebuah kepedulian atas setiap kesulitan, atas setiap problem yang dirasakan oleh sesama kita. Saudara, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dia bilang begini, terjemahan baru, dia berkata begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kalau di dalam ayat versi bahasa lain dia berkata begini, anak-anakku, janganlah kita hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, anak-anakku, jangan kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu bukti kasih kita terhadap sesama kita adalah bersedia untuk direpotkan orang lain atas sesuatu yang mereka alami. Ketika orang menemui permasalahan, kalau kita mau membantu, kita pasti repot. Tapi Tuhan mau kita harus bersedia direpotkan dalam hal ini. Itu berarti kita menunjukkan kasih yang sebenarnya yang dikatakan firman Tuhan itu. Kita mau merasa terbeban, kita mau direpotkan dengan kondisi yang mereka alami. Itulah yang Tuhan inginkan dari hidup saya dan saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, marilah kita tidak malas tahu, kata firman Tuhan tadi jelas-jelas dia bilang kita jangan pura-pura tidak tahu, padahal kita sudah tahu itu membutuhkan pertolongan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ketika domba itu dikatakan membutuhkan perawatan, kita rawat. Karena firman Tuhan tadi katakan ayat 2, mungkin orang yang itu kita tidak kenal, kita tidak tahu. Karena saking kita tidak tahu dan tidak kenal ya, kita ambil dulu dombanya, kita rawat, kita tunggu sampai pemiliknya datang ambil, kita kembalikan. Dengan senang hati, bukan dengan pura-pura. Kata firman Tuhan sudah tahu, tapi kita masih tahu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, inilah yang Tuhan inginkan dari hidup saya dan saudara, sebuah gambaran sekali lagi, kita harus ikut peduli pada kesulitan yang orang lain rasakan. Kita harus ikut berbeban atas beban yang orang lain rasakan, karena inilah kasih yang sesungguh yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara. Dan mari kita belajar dari firman Tuhan ini, bukan hanya doa, tapi tindakan kita, kepedulian kita itu nyata. Sekali lagi firman tadi bilang, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saudaraku, mari firman Tuhan, saya menegaskan sekali yang harus menjadi rema. Kesulitan orang lain haruslah menjadi beban kita. Kita harus mau direpotkan orang lain ketika dia membutuhkan permasalahan. Karena memang sekali lagi kalau orang bermasalah dan kita tolong, berarti kita juga ikut repot. Dan itu harus dengan ikhlas, kita mau direpotkan ketika orang membutuhkan itu. Puji nama Tuhan, hanya ini yang bisa saya berikan buat saya dan saudara. Saya percaya Tuhan mengajar kita, kepedulian kita kepada sesama, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Pagi ini kita diberkati dengan sebuah motivasi untuk terus meningkatkan kehidupan sosial sesama kita. Karena itu harus kita lakukan. Mencerminkan apa yang harus lakukan, itu harus kita lakukan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan buat berkat firman Tuhannya, menggugah dan terus mengajari kita tiap hari hidup dalam
kasih bersama-sama dengan saudara-saudara kita.